Ada yang mau tanya apa? Bagaimana biar saya lebih cinta kepada keluarga Nabi itu, Pak Ustaz? Insyaallah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kata Allah itu kata Nabi, ahibbullah lima yaghrukum bihi min amri. Cintai Allah karena kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu ni lihubbillah, dan cintai aku, kata Nabi, karena cinta kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku lihubbi, karena cinta kalian kepadaku. Untuk mencintai keluarga Nabi, kita harus benarkan dulu cinta kita kepada Nabi. Artinya orang yang tidak ada cinta kepada keluarga Nabi, dia nggak benar di dalam mencintai Nabi. Karena orang yang mencintai Nabi dengan benar, otomatis dia mencintai ahlul bait Nabi, begitu. Dari hadis, hikmah dari hadis ini begitu. Atau dia mencintai keluarga Nabi separuh-separuh, dia berarti mencintai Nabi separuh-separuh. Makanya di akhir zaman itu minna yuftah wa minna yukhtam, kata Nabi. Minna yuftah wa minna yukhtam. Dari kita dimulai ya kebahagiaan, kesuksesan, kemakmuran dunia di muka bumi ini, wa yukhtam wa minna yukhtam, dan dari kita juga diakhiri kebahagiaan, kemakmuran di muka bumi ini. Diawali dengan Nabi Muhammad bersama keluarganya, dan diakhiri nanti kemakmuran, kebahagiaan duniawi itu, dunia ini, muka bumi ini, dengan keluarganya Nabi, keturunannya Nabi, yaitu Imam Mahdi. Nah, orang-orang Yahudi itu dari dulu sudah paham bab ini. Ya, sudah paham bab ini. Bahkan Nabi pernah dites sama pemuka Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Dan ditanya, sa'iluka an asya la ya'lamuha illa nabi. Aku akan bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, yang tidak akan mengetahui jawabannya kecuali seorang nabi. Artinya, ini beneran nggak Nabi? Kalau dia benar Nabi, bisa menjawab 3 hal ini. Dan saya akan masuk Islam, gitu. Abdullah bin Salam waktu itu. Ini menjadi penyebab dia masuk Islam. Pemuka Yahudi ini. Ini yang menjadi penyakit, sakit hati orang-orang Yahudi sampai sekarang. Akhirnya dia ditanya, apa makanan pertama orang-orang penduduk surga? Dijawab sama Nabi, kabidus sama, jantungnya ikan. Pertanyaan kedua, kenapa bayi itu, seorang anak, mirip orang tuanya? Maka dijawab sama Nabi, ketika seorang suami lebih dahulu orgasmenya, maka anaknya akan mirip ayahnya. Ketika seorang istri lebih dulu orgasmenya, maka seorang anak akan mirip ibunya, begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma awwalu asrati sa'ah, apa tanda pertama hari kiamat besar, gitu. Maka Nabi SAW menjawab, narun fanarun tahsuruhum minal masyriq ilal maghrib, yaitu api yang menggiring orang-orang Yahudi dari timur ke barat. Artinya ada ulama yang mengatakan narun di sini, nar, api yang menggiring, itu bukan bayangan kita api berjalan, tidak, tapi ada ulama yang mengartikan api di sini senjata api, kendaraan militer, rudal dan sebagainya. Dan ini terbukti orang-orang Yahudi digiring dari timur ke barat, kumpul semuanya di Syam atau di Palestina, begitu, Suriah dan sekitarnya. Nah, orang-orang Yahudi paham Palestina di sini ada namanya Babul Lud, kota khusus di dekat Palestina, sekitaran Palestina, dekat Suriah juga. Itu ada kota namanya Al-Lud. Ya, ada gerbang di situ khusus. Di situ ditakdirkan nanti Dajjal, Mesiasnya mereka itu mati di situ, dibunuh oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nah, makanya orang-orang Yahudi bekerja sama dengan Sufyani
dan gerombolan-gerombolan pasukan Dajjal, mereka menjauhkan umat muslim ini dari kekuatan Islam, yaitu para keturunan Nabi. Makanya dilakukan genosida di Palestina, di Irak, di Yaman, kemudian di Suriah, dan bahkan menyebar nanti di sekitar-sekitarnya sesuai hadis-hadis akhir zaman. Bukan cuma di Palestina, nanti akan menyebar itu Lebanon, Jordania, terus menyebar nanti itu Yaman dan sekitarnya. Itu tujuannya cuma satu sebenarnya, membumi hanguskan para keturunan Nabi agar tidak ada Imam Mahdi di akhir zaman, begitu. Maka orang-orang yang membenci keluarga Nabi sudah dipastikan lahu nifaq la imana lahu. Dia cuma ada kemunafikan tapi tidak ada keimanannya sama sekali. Nah, ini sedikit ya untuk kita lebih semangat atau lebih sadar tentang hak-haknya Nabi Muhammad SAW, diantaranya mencintai keluarga Nabi, begitu. Tukang bersih. Ini ujian di akhir zaman ini. Ujian di akhir zaman, karena Nabi SAW juga bersabda, dzakara bala'an yalqahu ahlu baitihi. Nabi SAW pernah menangis kedatangan anak-anak kecil Bani Hashim. Inna lam nazal nara fi wajhika syai'an nakrahu. Ya Rasulullah, aku melihat Anda ini kok nggak enak mukanya gitu. Sedih, kenapa? Ya, akhirnya karena Nabi melihat masa depannya Bani Hashim ini. Ya, akhirnya Nabi mengatakan, sesungguhnya kami ini dipilihkan akhirat daripada dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyebutkan akan ada musibah yang senantiasa ditimpa keluargaku, para keturunanku, yalqahu ahlu baitihi. Pakai fi'il mudhari di situ, istimrar, senantiasa mendapatkan musibah sampai nanti di akhir zaman mereka ini yaqtulun hatta yab'as Sufyani wa yaqtulun wa yabkur butunan nisa. Mereka ini membunuh laki-lakinya, bahkan membedah perempuan-perempuan yang hamil. Ini sudah terjadi, cuma nggak terekspos di media. Kaum-kaum ini sudah ada tapi tidak terekspos di media sosial, begitu. Itu di sana sudah jelas-jelas gitu. Tujuannya satu, agar Imam Mahdi ini nggak muncul di akhir zaman. Mesias akan lebih cepat keluar. Tapi justru dengan adanya peperangan ini semakin dekat kemunculannya Imam Mahdi, karena kata Nabi SAW, Imam Mahdi tidak akan keluar kecuali Syam mendapatkan fitnah, peperangan yang luar biasa, hatta la yajidul mu'min malja'an yaltaji'una ilaihi minadh-dhulum. Sampai seorang mukmin ini tidak mendapatkan tempat perlindungan dimanapun mereka berada karena kezaliman yang mereka orang-orang Yahudi lakukan. Jadi panjang lebar saya. Tadinya mau rahat-rahatan. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Terus bagaimana saya harus mencintainya Pak Ustadz? Iya, al-mahabbah laha alamah. Cinta itu harus ada bukti, harus ada tanda. Waalaikumsalam, bahagia. Cinta itu harus ada bukti, harus ada tanda. Bukan cuma sekedar omongan. Nah, di akhir zaman ini mereka sedang kena ujian. Ya, ini juga ujian buat kita semuanya. Masih tetap enggak istiqomah kita gitu loh. Masih tetap enggak kita dengan prinsip keteguhan kita gitu di akhir zaman ini? Apa berbelot? Apa kita mengingkari keberkahan asrar, rahasia-rahasia, sir-sir yang kita dapatkan dari Duriyah Nabi, Ahlul Bait Nabi ini, Thariqah dan manhaj lainnya yang kita dapatkan? Apa kita mengingkari ini semua? Kan begitu. Ini ujian ketika ada fenomena seperti ini, ya, ujian para Duriyah Nabi, para habaib ini diisukan, difitnah, diangkat-angkat dan lain sebagainya.
untuk manusia ini menghindari, kan gitu. Ini cara-cara penjajah, justru mereka yang penjajah sebenarnya. Tadi saya dengar Pak Ustadz berbicara habaib itu akan jadi korbannya ya Pak Ustadz. Maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Ya, itu bagian ujian, balaan, ujian musibah yang akan menimpa para keturunanku di akhir zaman. Ya. Kok bisa seperti itu ya Pak Ustadz? Mereka orang-orang munafik di zaman Nabi pun ada. Mereka yang cinta-cinta sama Nabi separo-separo sampai menggal kepala cucunya Nabi ada. Dan itu cerita semua muslim tahu. Semua umat Islam, semua aliran pun tahu bagaimana seorang cucunya Nabi langsung dizalimi, dibunuh, dipanah, bahkan dipenggal, bahkan ditusuk kepalanya dan di arak-arak, dibawa-bawa. Padahal dia muslim, mengaku cinta Nabi. Ini menunjukkan bahwa cintanya palsu. Begitu. Apalagi zaman sekarang, ya kita nggak kaget. Zaman Nabi ada yang lebih parah seperti zaman sekarang, kan begitu. Ya. Zamannya sahabat, di zaman nggak jauh setelah Nabi meninggal, begitu. Nah, jadi cara mencintai mereka itu, yang pertama, kita yakin mereka ini keluarga dan penerus, maka kita yakini yang datang dari mereka ini adalah juga dari Nabi. Kita amalkan manhajnya, prinsip-prinsipnya, akidahnya, kemudian wirid-wiridnya, doa-doanya. Itu satu. Kedua, ketika ada oknum dari kalangan keturunan Nabi yang berbuat salah, berbuat dosa, ya kita harus paham di hati kita bahwa mereka ini bukan maksum seperti nabinya, seperti kakeknya. Mereka itu juga sama seperti kita, manusia yang bisa berbuat dosa. Tuh. Ya kita nasihati, kita beri peringatan tanpa ada rasa benci, karena kita juga sama seperti mereka, mereka juga sama seperti kita gitu. Kalau memang kita layak untuk menasihati. Kemudian jangan memukul rata Habib-habib yang suka-suka minta-minta, Habib-habib yang suka-suka ini dan itu. Misalnya kita pukul rata, oh semua Habib gitu. Enggak. Ada Habib yang lebih dari orang yang loman ya sedunia ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ja'far As-Shadiq, kita baca manakib-manakibnya dan lain sebagainya, bagaimana kedermawanan beliau-beliau kan gitu. Zaman sekarang pun masih banyak begitu. Masih banyak yang nggak mikir dirinya sendiri, tapi mikir orang lain, masih banyak gitu. Kalau kita munafik, maka kita akan memukul rata. Semua Habib begitu, semua Alawi begitu, semua Bani Alawi begini-begini. Semuanya ini. Mereka menganggap nasabnya mulia, menghina kita, merendah-rendahkan kita. Ini munafik gitu. Karena nggak semuanya seperti itu kan begitu. Itu oknum, itu harus kamu sadari. Karena kamu dapat ilmunya dari kakeknya, maka kamu kewajiban untuk menyadarinya begitu. Kakekmu nih nggak begini, kakekmu nih nggak, gitu kita harus sadarkan, karena kita dapat ilmunya dari kakek-kakeknya kan begitu. Guru-guru kita nih, para ulama-ulama fuqaha, mufassirin juga mendapatkan ilmu-ilmunya nyambung ke keluarga Nabi semua, nggak bisa diingkari itu. Nasab keilmuan itu mesti ada jalur ahlul bait nabinya begitu loh. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, kita cinta mereka ini kata Nabi supaya kamu nggak ada tendensi apa-apa. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Tuh, nggak minta macam-macam Nabi. Cintailah keluargaku karena kalian lihat aku. Kalau kalian ini nggak betul bisa mencintai zatnya, ya bukan karena ilat, bukan karena dia soleh, bukan karena dia alim, bukan karena dia ganteng, bukan, tapi karena zatnya. Nggak bisa kamu mencintai karena zatnya, setidaknya kamu mencintai mereka lihubbi kata Nabi itu, karena
kamu melihat aku, kata Nabi. Lihat aku aja. Kalau melihat nih keturunanku, lihat aku aja nih. Lihat Nabi Muhammad. Kalau kamu nggak bisa mencintai zatnya, betul-betul cinta yang murni, bukan karena ilat dia soleh, dia alim, dia apa namanya ganteng dan lain sebagainya. Lihubi, ingat aku. Kalian mencintai keluargaku karena kalian ingat aku. Begitu. Sudah guys, nggak mau panjang-panjang lebar ya. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya Pak Ustadz. Semoga menjadi kecintaan saya menjadi lebih-lebih kepada keluarga Nabi. Sesuatu yang ringan diucapkan tapi berat dilaksanakan, ya cinta ini tadi. Nggak nampak tapi luar biasa efeknya.